Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini di dalam mimbar gemar gerakan membaca Alkitab rutin GSCA Penil Surabaya dan juga GSCA Anugerah Kemendung di hari Selasa tanggal 21 September 2021. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama saya Lazarus kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam pembacaan gemar pada pagi hari ini di dalam Markus pasal 4, Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Markus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kalau di perikopnya di sana dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menekankan di satu ayat di mana di ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang ke-20 begini firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca di dalam pasal ini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah mendengar ya, sudah pernah seringkali tahu daripada ayat ini ya, pasal-pasal ini Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi biarlah pagi hari ini kita mau mulai belajar lebih lagi, mengkoreksi diri lagi. Saya juga akan belajar untuk mengkoreksi diri lagi. Biarlah pagi hari ini saya bisa mengambil satu di mana tentang ini sikap hati. Ya Bapak Ibu Saudara, sikap hati atau respon hati kita di saat kita akan mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab sudah digambarkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah sebagai benih. Sedangkan hati manusia, ya hati manusia itu adalah tanahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan benih ya dengan tujuan agar benih itu bisa bertumbuh. Benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh di atas tanah yang baik. Ya, di atas tanah yang baik, di mana hati kita yang baik. Bagaimana kita meresponi nanti benih firman Tuhan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itu akan menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah yang luar biasa. Ada yang sampai 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, sampai ada yang 100 kali lipat. Ini bicara respon hati kita menyikapi tentang kebenaran firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dengan kata lain, benih tidak akan bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tidak akan bisa bertumbuh jika, nah ini perlu diperhatikan, jika benih tersebut tidak ditanam di dalam tanah. Begitu juga dengan benih firman Tuhan tidak akan hidup apabila tidak ditanamkan di dalam hati kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, di saat benih itu ditaburkan, nah benih itu harus masuk di dalam tanah. Ya, bukan di pinggir jalan atau di batu-batuan atau di akar-akaran. Iya Bapak Ibu Saudara, tetapi harus betul-betul masuk di dalam tanah. Tanah bicara tanah hati kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati kita digambarkan sebagai tanah yang siap untuk ditaburi benih. Iya, jadi tanah kita itu siap ditaburi benih. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara bisa baca, di sana dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Puji nama Tuhan. Boleh tahu kita Bapak Ibu Saudara boleh memahami bahwa hati kita ini adalah sebagai tanah. Ya, tanah hati kita yang akan siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tapi kalau hati kita masih ada hati-hati yang keras, hati-hati yang masih ada akar-akar kepahitan ya Bapak Ibu Saudara ya, hati-hati kekhawatiran akan dunia ini, apalagi hati-hati kita ini tidak mau mendengar
firman Tuhan, benih firman Tuhan yang akan disampaikan itu Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa bertumbuh. Jadi ini perlu direspon buat kita Bapak Ibu Saudara. Karena hati kita adalah tanah hati kita yang siap diberikan benih oleh firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati. Seperti yang disampaikan oleh Raja Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Oleh sebab itu hati kita jangan sampai memiliki hati-hati yang keras, hati-hati yang pahit Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di dalam Mazmur 119 ayat 16-nya Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan juga, aku bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini banyak kita menjadi orang Kristen lama mungkin, ya, atau baru, ya, kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar kita dengar Bapak Ibu Saudara, ya, hanya kita dengar Bapak Ibu Saudara, atau hafal ayat-ayatnya, ya Bapak Ibu Saudara, tapi tidak menanamkan firman itu dengan kesungguhan hatinya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau di situ dikatakan setelah dia mendengar dan menyambut firman Tuhan itu, artinya di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita tanamkan di hati kita. Artinya waktu kita menanamkan firman itu dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, itu pasti akan ada tindakan menjadi pelaku daripada firman Tuhan, sehingga benih itu bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, benih yang masuk dalam hati kita, firman Tuhan itu memiliki satu kedahsyatan Bapak Ibu Saudara, ya. Itu akan menghasilkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ketahui, ya, kalau firman Tuhan, benih firman Tuhan masuk dalam hati kita yang subur, yang sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita dan melakukannya Bapak Ibu Saudara, akan ada buahnya. Bapak Ibu Saudara, akan ada buahnya. Kalau di dalam Lukas 6 ayat 44a dikatakan, di sana dikatakan, setiap pohon dikenal pada buahnya. Ada buahnya. Tapi kalau hati kita, Bapak Ibu Saudara, nggak mempersiapkan hati kita dengan kesungguhan hati kita, tidak akan ada buahnya. Walaupun kita sudah menjadi Kristen lama, Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada buahnya. Karena benih firman Tuhan itu jatuh tidak pada hati kita yang sungguh-sungguh menerima benih firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa firman Tuhan itu begitu luar biasa yang sanggup mengubah hidup kita, ya, yang sanggup memulihkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya ingat di dalam Mazmur 33 ayat 6 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Puji nama Tuhan, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau di dalam Mazmur 33 ayat 9 juga dikatakan di sana, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Benih firman Tuhan yang kita terima ini Bapak Ibu Saudara, akan ada dampaknya, akan ada kuasa yang kita bisa merasakannya Bapak Ibu Saudara. Karena firman itu adalah Tuhan kita sendiri, roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, yang semakin hari semakin membawa kita semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin membawa kita serupa seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya, buah-buahnya akan muncul, bisa dirasakan oleh sekitar kita Bapak Ibu Saudara, ya. Buah-buahnya akan kita rasakan dan banyak orang menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita yang saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan tanah hati kita sekarang saat ini? Itu menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara. Artinya bagaimana kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara. Nah, biarlah firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita mau persiapkan hati kita di saat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan respon hati yang biasa atau dingin, pokoknya aku datang ke gereja selesai. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita meresponi setiap firman Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita.
dengan tanah hati kita yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya di saat benih firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita, dan kita meresponi firman Tuhan itu, menyambut firman Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita, saya yakin dan percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan buah, akan menjadi berkat di mana Bapak Ibu Saudara berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Kami mau rindukan Tuhan, setiap hati kami mau meresponi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada buah-buah dalam kehidupan kami Tuhan, semakin hari semakin nampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Inilah ada ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.